Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi. Rasanya kita layak untuk menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada PKS yang konsisten di dalam membela usaha menghadirkan keadilan. Ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi, bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat terakhir dalam penutupan pembukaan undang-undang dasar kita, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, PKS telah konsisten menjalankan itu. Bukan sesuatu yang sederhana, tantangannya besar, tapi konsistensi itu yang bisa membuat kita menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Nah, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan, karena itu membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang tidak mau memikirkan yang belum maju, sudah mikirin diri sendiri. Tapi kita juga rasanya sering begitu. Ini observasi itu, Pak. Saya kalau hadir di sebuah acara, seringkali habis acara selesai terus kita foto-foto, betul ya? Foto-foto nih, panis kita foto, rebutan foto-foto. Ramai betul kalau rebutan foto-foto itu. Dan pada saat ramai rebutan foto-foto itu, kemudian tidak lama ada yang bilang, udah, panis capek. Saya perhatikan siapa yang bilang, yang sudah selesai selfie. Iya, yang bilang udah cukup, itu yang udah selesai. Yang belum ini loh, saya kapan gilirannya? Betul nggak? Bagus sekalian, di Republik ini banyak yang sudah sejahtera. Jangan lupakan mereka yang sedang berjuang untuk menuju sejahtera. Jangan karena sudah sejahtera, udah ya. Dulu nggak apa-apa diatur adil, sekarang udah ya, saya sudah makmur nih. Okay? Sekarang kita tidak bicara keadilan lagi, jangan. Karena banyak Republik ini giliran untuk naik, dan untuk naik kelas. Itulah yang kemudian menjadi prinsip. Ini menegaskan bahwasanya Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia, karena rekam jejaknya begitu nyata. Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing. Politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, outsourcing atau alidaya yang sangat diperluas, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja, serikat buruh yang diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana. Dia memulainya dari hasil survei yang peringkat ketiga. Hasilnya sama seperti yang sekarang, lembaga-lembaga survei menempatkan dia di peringkat ketiga. Tapi gara-gara dia berhasil memenangkan kontestasi Jakarta, walaupun dalam hasil survei sebelum pencoblosan itu peringkat ketiga, maka jadi rame nih kondisi sekarang. Karena peringkat ketiganya dia itu ternyata diwaspadai oleh peringkat pertama versi lembaga survei dan peringkat kedua capres versi lembaga survei. Jadi artinya kubu Pak Ganjar dan kubu Pak Prabowo sangat berhati-hati dengan keberadaan Anies Baswedan. Nah, pada saat terpilih kemudian melaksanakan berbagai kebijakan di Jakarta, saya mencatat ada dua hal yang penting ya. Yang pertama adalah dia melawan semua tudingan. Jadi Anies Baswedan melawan semua tudingan ini dengan
kenyataan. Jadi artinya sebelumnya katanya Jakarta akan jadi Suriah, kemudian politik identitas dan lain-lain itu sama sekali tidak terbukti, bahkan justru kebalikannya. Nah, memang masih ada suara-suara minor, misalnya wah Anies Baswedan selama jadi gubernur tidak pernah membangun masjid misalnya. Tapi itu sangat mudah dibantahkan. Kenapa? Karena dia membangun yang tidak ada. Yang membangun yang tidak ada itu misalnya JIS, Jakarta International Stadium, itu nggak ada, makanya dibangun. Kalau masjid kan di Jakarta banyak sekali ya, termasuk masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Nah, selama perjalanan Anies Baswedan itu yang membuktikan dengan kenyataan, itulah yang diterima dengan baik oleh warga Jakarta. Kemudian catatan kedua yang menurut saya penting, bagaimana Anies Baswedan menghadirkan keadilan di Jakarta, kesetaraan di Jakarta. Jadi artinya itu diwujudkan dengan baik, dan salah satu hal yang paling mudah terlihat adalah pengendara bermotor. Walaupun tantangannya sampai hari ini adalah bagaimana mentertibkan pengendara bermotor, tapi seorang Anies dengan prinsip keadilan sosialnya itu memperbolehkan kendaraan bermotor melewati jalan-jalan yang sebelumnya oleh gubernur sebelumnya dilarang. Beri wejangan ke masyarakat untuk Pilpres 2024. Anies Baswedan, pilihlah yang memiliki rekam jejak perjuangkan buruh. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, bakal calon presiden Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan membahas terkait buruh dan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang disebutnya konsisten memperjuangkan keadilan. Salah satunya dengan penolakan UU Cipta Kerja. PKS terbukti secara konsisten menghadirkan dan memperjuangkan keadilan. Ini bukan semata memperjuangkan kepentingan kaum buruh, tapi ini menjalankan perintah konstitusi, yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ujar Anies saat hadir pada puncak peringatan Hari Buruh yang digelar di kantor DPP PKS Sabtu 6 Mei 2023. Dikatakan Anies diperlukan rekam jejak yang baik mampu membawa perubahan. Diperlukan rekam jejak yang baik mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan Indonesia di masa depan. Prediktor terbaik adalah perilaku masa lalu kita. Bicara rekam jejak, apa yang digunakan sebagai prediktor apa yang dilakukan di masa depan. Kita menyaksikan yang dibutuhkan Indonesia maju sejahtera adalah keputusan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, tutur Anies. Saya mengajak, mari konsisten, pilihlah yang memiliki rekam jejak, memperjuangkan dan menghadirkan keadilan. Ini menjadi dasar bagi kita semua dan yang hadir di sini. Sambungnya, bagi kaum buruh yang terus memperjuangkan hak agar memperoleh kehidupan layak, Anies memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Mengambil rute yang tidak sederhana menjadi pemimpin buruh itu tidak sederhana. Bertemu pengusaha memperjuangkan upah layak. Pada PKS konsisten yang kemarin dilakukan, semoga berbuah membesarnya dukungan makin kuat memperjuangkan keadilan, tutup Anies. Pada puncak peringatan Hari Buruh yang digelar DPP PKS tersebut, terlihat hadir beberapa elemen serikat buruh. Beberapa diantaranya KSPSI, SPN, FSPMI, Aspek Indonesia, dan komunitas pengemudi ojek daring Speed Indonesia.